Oke, pemirsa sekalian, di Daigo Bincang-Bincang pada hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu adalah Ibu Ibu Wiwi, Wiwi. Heeh. keluarga korban dari Kamboja yang saat ini eh, sedang menunggu kepulangan dari anaknya yang berada di Kamboja. Ya, Ya, betul. Bu, boleh cerita sedikit bagaimana anaknya Ibu itu bisa sampai ke Kamboja dan di sana itu Ya, bekerja seperti apa sih, Bu? ya. Memang anak saya tahun 22 itu perginya tuh ke Kamboja, dia awalnya judol ya Hmm, gitu. Di judol itu dia setahun di judol dia ribut sama leader. oke. Dia yang dipecat. Hmm, Nah, di situ bilangnya perusahaan judolnya mau memulangkan dan saya udah bangga hati ya akan dipulangkan. hmm. Ternyata anak saya dilempar dengan kasar, koper dilempar, orangnya dijorokin, pokoknya disakitilah sama Hmm, teman-temannya juga di oke. judol itu. Itu di perusahaan judol ya, Bu ya? Perusahaan judol. Oke. Setelah itu saya suruh ke Hmm, hotel, diam. Dan di hotel itu bingung, dia masih pengen bekerja apa pulang. Saya ya, tanya, kalau memang mau pulang ya udah pulang, tapi bingung mau kerja oke. apa gitu di Jakarta. Ya gampang kalau masalah kerjaan, Hmm, saya bilang gitu. Nah, saya punya keponakan, hmm, ngapain pulang hmm. gitu. Ngomong sama anak saya, Sama anaknya anak saya yang masih di Kamboja, Kamboja di Poipet. di Poipet. Ya, saat itu di Poipet Oke, kejadiannya. di Poipet. Saat di Poipet itu dia Hmm, itu ditawarilah sama ponakan saya. hmm. Udah nggak usah pulang, gua masukin gitu. Oh ya, gitu. Sorry, Bu. Awal-awal berangkatnya anaknya Ibu ke Kamboja itu siapa yang bawa, Bu? Oh, kalau dari awalnya itu kan dulu dari Jakarta ada Heeh. dia kerja juga di judol. Oh, di Jakarta Di udah Jakarta kerja udah ada judol. judol. Di Jakarta Tahun berapa itu, Bu ya? itu tahun-tahun 21. 21. Berarti 21. lagi momen-momennya Sambo ya? Ya, berita Sambo, Oke, heeh. gencar, dan bos-bos tuh udah pada pergi ke sana duluan, ke Kamboja. Oh, pada Dan saat uh, berita Sambonya lagi hangat, hangat-hangatnya. lagi hangat-hangatnya gitu. Sepertinya kayak gitu kan. Heeh. Yang di Medan, kasus Mm-mm. Medan lah Ya. banyak ya. Di Medan tuh juga bos-bos judi. Mm-mm. Terus, nah anak saya bekerja, yang mau berangkat isi list gitu. Siapa yang mau berangkat Siapa mau ke berangkat ke Kamboja? Kamboja, isi list gitu, Oke, daftar di gitu. Jakarta ya, Bu ya itu ya? Waktu masih Jakarta. Oke. Nah, udahlah. Heeh. Ya udah isi list ya diterbangkan lah. Semua dijamin. Dijamin Tiket, pembuatan paspor paspornya, semuanya. semuanya, akomodasi, uang buat Berarti makannya. semuanya atas persetujuan Ibu ya, Iya, keluarga ya? iya, Oke. persetujuan saya. Heeh, Saya heeh. bilang ya udah, kalau memang mau coba aja dulu setahun, Mm-mm, jangan mm-mm. lama-lama. Itu di Coba dulu. Jakarta berapa lama, Bu? Dia kerja judolnya? Enggak lama sih, Heeh, semacam baru 6 bulan. 6 bulan ya? Heeh, 6 Kerjanya bulan juga. ngapain, Bu? CS. CS. Heeh, Oh, berarti orang-orang admin. depo-depo. Oh, proses Bagian proses. Depo WD ya, Bu ya? Depo WD Oke. gitu, bagian proses. Depo WD ya, ya. Makanya dia ya udahlah kita coba aja deh gitu. Mm-mm, Kalau nggak cocok atau gimana nggak kuat, mm-mm, ya udah kalau gimana lihat situasi. Saya bilang mm-mm. gitu. Akhirnya berangkat Saya lah. berangkat. Nah, di tempat situ ya ribut. Heeh, Cuman itu juga nggak lama sih di situ, mau setahun. setahun. Ribut sama leader. Leader. Udah Itu yang dia di Kamboja di Poipet. pipet. Udah masuk lagi lah ke judol. Oke. Ternyata dimasukinnya ke tempat bos yang jahat Oke, gitu. itu di Dimasukin perusahaan pertama dipecat, pecat, nah akhirnya di tanpa, karena dipecat kan berarti kan nggak harus cari tebusan nggak harus gitu. bayar denda lah Harus gitu bayar ya. denda lah Iya, intinya, iya, iya, karena iya. kan ribut, dia Heeh. dipecat. Kalau dipecat kan dengan kita mundurkan sendiri beda. Mm, 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 Kalau mm. kita mundurkan sendiri kan kita harus bayar denda. Iya, Kalau dipecat beda, dia iya, iya, iya. kasih suratnya tetap Iya, dikasih gitu, kebanyakan sih nggak seperti dijual itu ya, Bu ya. ya. Heeh. Sepertinya kayak gitu. Terus sudah Heeh. dimasukin ponakan saya, Heeh. dapatlah bos yang jahat
judol juga judol juga di daerah di Poipet. daerah Poipet. Oke. Disitulah saya nggak paham apa yang terjadi, bukan masalah nggak paham, anak saya melindungi untuk dirinya sendiri. Dia SS data pekerjaan dia yang dia kerjakan selama dia pegang yang transfer apa ya, WD yang depo apa gitu. ya, dia tuh simpen, suruh saya datanya. Jadi dia SS screenshot, mama simpen kayak gitu. Seperti berarti itu. Jadi bukan untuk dijual. Paham nggak? Tapi kan gini Bu, pada saat dia kirim data ke Ibu, berarti itu ada nomor rekening pemain dong Bu? Nama pemainnya, nomor rekening pemainnya, banknya bank apa gitu ya? Iya. Iya. Jadi dia nyimpen kayak gitu tuh, data dia kerjanya tuh dia bener. Iya. Nggak melenceng. Nggak ada kesalahan Nggak ada gitu kesalahan ya. dia mengambil uang perusahaan. Iya. Dia cuma nyimpen data kalau dia suatu saat disalahkan, bilang mistake, dari mana gua mistake-nya. Mistake ya Bu itu mistake ya. Itu kan kesalahan kerja. Iya. Yang namanya mistake. Tapi kalau dia dibilang sama leadernya mistake, jadi dia punya data. Ada buktinya. Iya. Kerjaan gua di tanggal berapa, jam berapa waktunya, gua akan tunjukin gitu loh. Data akhirnya itu bukan ketahuan sama si leadernya. Sama ngapain kirim data-data ini ke mama. Gitu. Emang saya untuk apa? Emang saya orang seperti itu, jual lagi gitu. Mungkin di pikiran si leadernya ini jual data ini. Disangkanya jual data. Karena kan di situ kan ada pasti ada nama pemainnya, nomor rekeningnya dan nomor HP pemainnya kan. Iya, mungkin pemikiran si leadernya itu wah jual data ini. Iya. Ramai di Facebook juga. Diberitakan dicari tebusan 40 juta hidup atau mati. Di Facebook. Anak saya kan ditampung nih. Sama bos baru, web baru gitu. Ya udah lu kerja sama gue di kedua. Enggak, pertama satu kan yang dipecat, dua tuh yang ketiga di situ. Cuman anak saya minta tebusan 10 juta yang yang di web kedua. Web kedua 10 juta. Kan anak saya bilang, gue kan gak ada kesalahan istilahnya. Ya kan gue masuk di situ pun juga nggak bayar denda. Gitu. Anak saya kan pengen nuntutnya seperti itu loh. Lu terima gue gratis gitu, tapi lu kenapa gue keluar harus bayar gitu. Gue nggak merugikan perusahaan, nggak nyolong, nggak apa gitu. Kenapa gue harus bayar 10 juta? Akhirnya kan nggak mau bayar ya anak saya, nggak mau bayar. Akhirnya ditampung sama bos baru. Ketiga. Iya ketiga. Bos baru itu punya dendam sama bos yang nomor 2. Dengan masalah di kasino, katanya dia punya urusan sama gue, ngutang, tenang aja lu nggak usah bayar denda. Di Kamboja. Di Kamboja Poipet. Jadi antar bos ribut karena katanya dia punya utang, mau gue nggak bayar, belum dibayar. Nah ceritanya seperti itu. Udah lu aman, ntar gue yang datang ke kantor itu. Didatengin saat mau dikasih, mana bos lu gitu. Paspor anak saya mau dikasih, dia bilang gue mau minta duit gue. Antar bos sama bos yang datang, bos yang ngambil anak saya di hotel. Nah terus dia datengin ngambil paspor saya di perusahaan yang minta tebusan 10 juta. Nggak usah lu nggak usah bayar, tenang aja, kita gue yang ngadep. Sampai didatengin sama bosnya juga, ambil kotornya, kemesnya, aman deh gitu, mau dikerjakan di tempat dia gitu, webnya dia. Nggak ada yang berani, bodyguardnya, karena bos yang langsung ngambil tuh kemesnya gitu. Sampailah udah dia di tempat kantornya, mana gue minta passwordnya dia nih gitu.
Terus ya bayar dulu 10 juta. Iya. Nah, kaki tangannya seperti ngomong gitu. Bos lu mana? Gue minta bos lu. Gitu. Dia ada urusan sama gue. Langsung tuh dibawa kabur tuh paspor anak saya. Gitu. Dia pergi. Lari ketakutan. Mau gue penjarain katanya gitu. Mau gue penjarain kata bos yang anak saya mau diambil lagi yang mana dia nih. Mau ditolongin di web yang baru itu. Yang ketiga. Nah, itu sudahlah anak saya kan di situ kan dibawa lah di tempat web yang baru. Di situ disebarkan loh kok. Di Facebook dicari data anak saya, mukanya, KTP-nya. Bagi yang menemukan anak ini kebutuhannya 40 juta atau 50 juta. Bagi yang menemukan, dicari, disebar di Facebook. Anak saya nyawa kan terancam di tempat yang baru itu. Dibilangin, kamu semua kita nih nangis. Hidup atau mati, namanya duit, nyawa anak saya tuh udah ada harganya gitu. Dibilang gitu. Nggak ada kesalahan sama sekali. Ada kesalahan sama sekali kan gitu. Udah, kan paspor tuh nggak dapat. Ya paspor tuh nggak dapat. Dia merasa didatengin itu kayak malu ya. Antara bos sama bos ditagih utang. Dan akhirnya udah. Yang datengin lagi tuh ponakan saya lagi yang ngambil. Perusahaan judol itu dia mengalami kekerasan nggak sih, Bu? Oh iya, setelah dia disebarkan, dicari gitu, beritanya dicari, mau dapat tebusan bagaimana menemukan anak ini dengan 40 juta, hidup atau mati. Ya, jadi kan siapa aja kepingin dong duit gitu loh kok. Jadi ini anak saya dengan rombongannya nih, ponakan saya nih dengan rombongannya, berombongan naik motor jemput anak saya. Itu ujung apa? Dapat duit juga kan? Lapor nih gue yang dapat gitu loh. Padahal ponakan saudara. Saya bingung. Jadi diambil nih sama ponakan saya, dimasukin lagi ke tempat perusahaan yang tadi, yang kedua. Habis disitulah kok. Kekerasan nih baru dimulai. Di situ dimulai. Diikat kakinya dengan lakban, tangannya dengkulnya dilakban, tangannya dilakban, setrum, tonjok, dijenggut, iya disetrum. Yang 2 orang bahasa Indonesia. Berarti bosnya itu Yang orang satu Indonesia juga. orang gendut, yang satu gendut, yang satu kurus tinggi. Orang Indonesia kok. Saat itu anak saya memang di sininya ada robek ginjal. Ginjalnya itu dia kecelakaannya di Indonesia jatuh digorong-gorong karena ngantuk dia lagi kerja kurir gitu. Iya. Jadi disangkanya di sana anak saya jual ginjal padahal nggak jual ginjal. Iya. Data medisnya memang saat itu Tapi kena banjir. jarang loh biasanya perusahaan judol itu melakukan kekerasan. Kok yang biasa laporan masuk ya Bu ya. Baru kali ini mendengar ya laporan dari ibunya kalau anaknya ibu mengalami kekerasan perusahaan judol. Biasanya yang melakukan kekerasan itu ada perusahaan scam. Banyak kan ya Bu ya. Tapi ini judol ya Bu ya. Judol. Oke, terus Bu. Terus di judol itu anak saya ya dibilang apa ya, nggak melakukan nyolong uang gitu loh. Salah apa anak saya? Nyolong uang enggak, jual data dibilang jual data kagak gitu. Apa yang dirugikan? Gak ada yang dirugikan. Sampai anak saya disebarkan di Facebook, dicari kayak gitu. Nah, sekarang anak saya tuh habis dipukulin, diviralin. Di setrum itu yang dipukul, tonjok sininya, badannya yang dihajar. Pokoknya dia nggak mau mukul muka. Videonya masih ada nggak sih Bu? Ih, udah sempet hilang. Lagi tuh sempet di tahun 22-23. 22-23 ya. Cuman dia punya postingan dari siapa saya lupa namanya dia tuh yang posting, yang postingnya dari Facebook. Saya sempat simpen tapi langsung tuh dihapus sama dia. Aduh sayang banget itu. Saya udah simpen tapi dihapus sama yang punya dia. Iya. Tapi saya udah ngirimin ke Miss Yuni. Oh, ke Miss Yuni juga? Udah saya udah ngirimin ke Miss Yuni videonya itu. Soal video saya diviral, dibilangnya anak saya nyolong uang, dipiralinya di
suruh ngaku lah, udahlah dek, ngaku lah dek. Nah dibilangnya tuh anak saya tuh disiksa itu karena nyolong uang, nyuri uang, padahal enggak. Berarti difitnah Difitnah gitu ya? sama adminnya cewek itu. Admin cewek itu bilang udahlah deh, ngaku aja, videonya seperti itu, tapi anak saya nggak melakukan nyolong uang. Terus tanggapan dari Miss Yuninya gimana, Bu? Ya Miss Yuninya ya gimana, saya suruh ngobrolnya di live. Bicara live susah masuknya. Anak saya udah ngomong saat Miss Yuni live, sempet bisa masuk, anak saya telepon ngomong, Miss Yuni nggak percaya. Gitu, padahal udah dikirimin bukti video, foto, ini anak saya videonya tuh ada 2. Yang berita yang dibikin nyolong uang, satu lagi berita kata-katanya apa gitu, penyiksaan warga Indonesia. Yang satu postingannya baik, yang satu postingannya tuh memfitnah anak saya. Misinya nggak percaya, misinya nggak percaya. Saya minta tolong udah lama sebelum turun imigrasi. Dari bulan Maret saya minta tolong sama Miss Yuni dari bulan Maret. Sama adminnya disuruh ngomong di live aja. Saya gimana mau nge-live penuh. Akhirnya setelah di perusahaan judol, akhirnya anak saya jual ke scam sama di Buffett. Sama siapa Bu dijualnya? Ponakan juga? Kagak, dia udah mau disiksa lagi di perusahaan ketiganya judol. Iya. Udah beli, bosnya udah beli setrum. Udah beli setrum tuh. Karena dia mau dilecehkan nggak mau gitu. Sama bos-bosnya mau melecehkan dia gitu. Cuman anak saya nggak melawan. Anaknya ibu cowok atau cewek? Cowok. Berarti bosnya cowok juga. Ada udah tua umur, ada umur. Berarti semacam suka sesama jenis ya? Iya. Suka sesama jenis. Makanya anak saya ngelawan. Besoknya dia nggak terima di semacam kayak nggak dilayani gitu. Besoknya dia beli setrum. Akhirnya anak saya ya kabur, menyelamatkan diri dari perusahaan. Nah, di saat itu anak saya udah nggak boleh kasih megang komputer, dikerjakan seperti OB deh, kayak babu. Anak saya cerita dong, masa Aji jauh-jauh kerja begini, kerja OB gitu. Bersih-bersih WC, nyapu ngepel, apa. Jadi akhirnya dia suruh nyari yang menebus. Dengan nilai 40 juta. Di mana itu, Bu? Bos yang ketiga. Nyarinya di mana? Di Facebook. Oh, di Facebook. Lu cari sono, cari tebusan yang mau nebus, yang mau beli lu. Katanya, yang mau beli lu cari di Facebook yang mau beli lu dengan nilai 40 juta. Yang nyuruh dia? Bosnya. Oh, suruh anak ibu untuk nyari orang yang mau nebus dia di perusahaan judol itu. Judol itu dengan nilai 40 juta. Dengan nilai 40 juta. Ya, kalau enggak 40 atau 30 juta deh. Akhirnya nggak ada yang mau. Ada yang menyarankan lu kabur deh. Gitu. Lu ngapain? Sampai kapan pun juga nggak ada yang mau nebus lu dengan senilai tinggi gitu. 30 juta. Kabur lah anak saya. Kabur. Akhirnya dia ngelaporin lah ke KBRI. Yang bosnya itu merasa anak saya, padahal kan saya nebus 15 juta, 30 juta bagi 2. Paham nggak? Ibu udah nebus? Iya. Di perusahaan yang nyetrum anak saya itu, saya nebus 30 juta. Bos barunya yang ketiga 15 juta. Saya 15 juta. Gitu. Demi menyelamatkan anak saya supaya jangan sampai mati. Jangan disiksa lagi, jangan disetrum, jangan dipukul-pukul, ditonjokin gitu. Saya nebus 30 juta. Web yang baru 15. Saya 15. Diambil yang suka sesama jenis itu, nebus 15, saya 15. Ibu 15? Ya, 15 juta. Saya ada dibagi 2. Ibu keluar 15? Ya, dia 15. Jadi 30 juta bagi 2.
30 juta dibagi 2 Ya, buat nebus. buat nebus anak saya dari yang perusahaan yang dibilang anak saya nyolong. Nyolong. Yang kedua dong Yang itu berarti Bu dipitnah. ya. Yang kedua Oh, dipitnah nyolong jual data katanya. Iya. Bilangnya viralnya nyolong duit, padahal nggak ada. Makanya ditebus lah. Ditebus Gitu, lah, diambil. Sekarang mau dijual lagi karena tidak dilayani. Keinginannya dia suruh cari orang yang menembus dia. Akhirnya kabur kan? 30 juta. Akhirnya kabur kan? Kabur, lari lah ke Buffett, ke company. Oke. Scam. Oh, masuk ke scam akhirnya? Ke scam akhirnya ke Buffett. Buffett. Ya, ada agennya. Ada agen juga. Agen yang nyuruh. Gimana itu bisa masuk ke scam, Bu? Di telepon-teleponan sama di Facebook. Oh, Facebook juga. Dari melalui Facebook. Lu kabur, nanti lu ketemu gua. Oh, nyari di alamat, Facebook. nyari di Facebook. Setelah kabur, dia nyari lowongan di Facebook. Enggak, sebelum kabur dia chatan di Facebook sama yang ngajarin itu. Oh, berarti sudah ada yang arahin. Yang ngarahin. Ya. Lu kabur. Lu lu kesini deh ke tempat gua di Buffett, alamatnya ini. Lu naik taksi. Kalau ada waktu jam berapa aja lu kabur. Sebisanya lu deh, lu kaburnya mau jam berapa. Anak saya mau kabur malam, udah dijagain, udah tahu anak saya mau kabur, itu bodyguard kagak tidur. Itu yang di Poipet ya, Bu ya? Ya, masih di Poipet. Gak ada yang tidur tuh bodyguard tahu gelagat saya mau kabur, jadinya dia tuh nggak tidur. Tempatnya di mana, Bu? Tahu nggak? Poipetnya gedung apa gitu? Waktu itu sih di gedung Crown deh. Crown. Di gedung Crown anak saya yang disiksa itu. Berarti itu di gedung Crown. Kasino Crown itu. Di bawahnya kan dia bercampur. Ada kasino, terus ada tempat ruangan karya kerja judul. Dia pakai sistem pakai kartu akses. Oh, dalamnya kasino, tapi di dalamnya lagi ada judul juga web judulnya. Jadi maksudnya pakai akses gini loh, di set pakai kartu akses. Berarti web judul itu berlindung di kasino. Nah ya. Supaya ada naungannya. Ya, ada naungan. Berarti satu gedung dengan kasino. Ya, betul. Kayak gitu. Kasinonya di situ. Kayaknya sih di perbatasan Kamboja, Thailand ya. Iya. Poipet. Soalnya banyak sih kejadian kayak gitu. Baik kan judul scam di daerah sana sih. Katanya sih sekarang judul mau dibikin jadi scam juga. Iya. Beritanya maksudnya jadi kebanyakan keenakan nyari duit gedenya di scam ya, jadi kan kayaknya mau beralih ke scam kayaknya. Judul itu mau dialihkan ke scam. Kedengarannya seperti itu kayaknya sih. Semacam kayak gajinya kan lebih gedean di scam. Iya. Berarti kan, otomatis kan nggak akan dibayar dong kalau kayak gitu. Kalau judul dibuat kayak scam lagi. Lucu kan? Judul itu info dari anaknya ibu. Ya katanya sih kayak gitu. Sekarang judul udah mau dibuat, bos-bosnya judul tuh udah sepi. Sudah merunding. Maksudnya sepi, udah kayaknya web udah sepi, jadi beralih sekarang mau buka scam gitu. Berarti nanti ada yang menang nggak dibayar. Mereka udah depo tapi nggak dibayar. Oh iya. Pernah anak saya main menang 9 juta nggak dibayar. Anak ibu juga main. Iya, jadi dia semacam waktu di scam. Nah, dia main slot gitu. Nggak dibayar. Akhirnya masuklah ke scam. Nah, kerja di scam tapi masih sekarang pada main slot. Main slot juga. Main judul. Terus sistemnya dia masuk di scam itu gimana, Bu? Masuk di scam? Dia kan di bawah agent lah. Di bawah agentnya. Karena melalui chat doang. Lu ke tempat ini ketemu gua gitu. Kita berapa seksinya bayar. Dibayarin dulu, tapi tetap aja potong. Ada mengalami kekerasan nggak, Bu, di scam anaknya ibu? Kalau di scam dia nggak berani terus terang sama saya. Kalau masalah penyiksa sih pasti ada, karena kan gini loh. Karena harus mencapai target kan. Ya, karena anak saya sudah menceritakan kejadian yang di Poipet itu. Ya, pada kaget. Yang dia disiksa. Yang disiksa itu disetrum, digebukin. Kan anak saya masih nyimpen. Ditunjukin sama anak saya, ditontonin. Oh ini lu,
viral lu gini gitu. Iya, iya. Oh itu lu, gue kira udah pulang katanya. Masih di sini aja lu, taunya gitu. Malah lu di scam, tempat scam. Ya di sono 3 web jual juga. Keliling ya. Iya keliling PIP nggak kemana-mana. Dijual lagi, jual lagi ke situ ke judul Terus juga. pada saat dia di scam itu dia Menyelamatkan diri, lari, Oke, kabur. yang kan. masuk ke scam lah ya. Ah, Masuk ke scam, dia digaji nggak Bu? digaji, tapi itu sistemnya bener-bener itu Ah, nggak bakalan bisa digaji, kadang nggak. oh, Karena kan targetnya dia nggak nyampe. sistem kerjanya seperti apa Bu? Ibu Sistemnya tahu nggak kerja Bu? gini. Jadi pernah anak saya cerita, sekian persen untuk perusahaan, sekian persen untuk translator, sekian persen untuk bosnya. Itu 3 yang kena potong. Bosnya orang Indo atau luar? Congkok. Oh, iya kebanyakan sih Cungkok ya. Congkok. Iya, iya, iya. Tapi translatornya orang kita. Iya, iya. Dia bilang, jadi gitu. Apa yang diterima mah, aja nggak terima gaji. Cuman di situ ditampung makan. Makan? Dapat makan catering gitu, di bawah tuh kayak prasmanan gitu. Tidur di mes. Di mes. Ya, kayak gitu deh, cuman nggak ada bisa kebebasan, udah di dalam ruangan aja. Kan ruangan lingkupnya kan dijaga tentara kayak gitu kan. Keluar portal tembak keluar gitu loh, istilah kata berani keluar gitu. Kerjanya seperti apa Bu? Dia di scamnya itu? Yang scam love, nipu-nipu. Scam love? Scam love. Buat orang jatuh cinta? Ya, jatuh cinta. Anak saya bukan ahlinya bercinta pakai ngerayu-rayu gitu. Dia bilang gak bakal bisa mama aja kerja aku nggak bisa kerja aku begini. Nipunya orang Indonesia juga dong? Iya, aku nggak bisa mama kayak gini, nipuin orang Indonesia juga. Iya. Kalau dia kayaknya dapat pernah berapa 150 juta aja dia nangis. Dapat 150 juta nyekem orang. Lewat apa tuh Bu? Dianya nangis. Lewat apa Bu? Ya kerjanya. Ya jadi berinvest gitu, investasi bodong. Investasi bodong maksudnya ntar aku ini gini namanya gitu. Lewat media sosial. Ya nanti misalnya berinvest dulu, nanti kamu akan berkembang gitu, uangnya nanti ditambah lagi gitu. Dia nggak bisa dapat 150 juta doang dapat, udah gede dong. Iya paling gede segitu, karena malah ada yang MM-an ada ratusan juta. Di segitu aja udah nangis dia nyekem orang ke segitu 150. Akhirnya gimana Bu? Cewek yang di scam. Oh cewek? Iya kan dia jadi cowoknya. Jadi cowok. Yang di scam cewek. Akhirnya dia kerja di scam. Selanjutnya gimana Bu? Di scam itu kan setahun. Oke, setahun. Nah, dia kan ditampung di company scam itu tanpa surat-surat bisa. Di scam setahun tanpa paspor, tanpa surat identitas. Paspor tuh bisa ditampung setahun doang. Di scam 1 tahun, di judol berapa tahun? 2 tahun. Berarti total di Kamboja dia 3 tahun. 3 tahun. Wow. Lama sekali. Dia kepengen pulang, kangen banget sama saya. Ya Allah, dia udah rindu banget sama ibunya. Selama 3 tahun nggak pulang-pulang? Enggak ada cuti. Bagaimana orang dijual lagi? Iya. Gimana mau bertahan untuk cuti, misalnya cuti setahun, boleh 2 tahun boleh cuti, nggak ada, nggak nyampe, baru 1 bulan 2 bulan kerja, 3 bulan dijual, nggak ada setahun, begitu, udah mau perpanjang habis pisah dijual, jadi dia overstay. Saat ini? Ya dari itu overstay. Terus akhirnya dia overstay-nya karena ya itu dia di company itu dia nggak ngurus. Yang di mana, judol atau yang scam? Scam. Yang di scam diurus? Nggak diurus perpanjangan visanya. Perusahaannya. Akhirnya gimana dia di scam itu? Di scam. Kabur atau? Enggak, kontrak habis. Kontrak habis. Udah dia pulang ke KBRI. Kontrak habis.
balik ke KBRI lapor. Oh, langsung ke KBRI. Bikin deportasi mandiri. Minta Paspor sama itu semuanya di tempat pipet kan yang dia kabur. Yang terus paspor sama itu semuanya dikasih sama anaknya ibu dari bosnya itu ya? Enggak dikasih. Paspornya dia kan kaburan, Mas. Kaburan atau dia kabur kan nyelamatin diri. Yang di tempat judul itu ya? Iya, yang di tempat yang sesama jenis. Iya, otomatis dia nggak ada paspor. Nggak ada. Iya, benar. Blacklist. Kan jadinya dia nggak ada surat pegang apa-apa. Akhirnya bikin lapor mandiri ke KBRI. Nah, setelah di KBRI berapa lama itu, Bu? Desember tahun 2024 dia udah nyampe KBRI. Wah, udah lama dong sampai hari ini, Bu? Iya, udah mau hampir tahun belum pulang-pulang diurus. Bisa lama banget ya? Sekarang gini ya, Mas. Janjinya kan anak saya baru bikin SPLP di bulan Maret. Saat itu kan Januari, katanya nanti barengan, katanya gitu. Bareng-bareng, kata KBRI. Ntar bareng-bareng. Ya, nunggu barengan. Semacam kayak dibikin kloter. Gitu. Ada kloternya gitu. Jadi dibikin kloternya itu dia ini tanggal 10 Maret dia bikin SPLP. Dibikin SPLP dia lanjut ke imigrasi. Dia itu minta sama saya, Mama kirimin uang SPLP bayar, ke imigrasi bayar. Berapa totalnya? Saya kira murah. 2,5 juta Mama. Ya Allah. Di KBRI-nya? Bilangnya minta duit buat SPLP bayar 2,5 juta sama ke imigrasi, buat imigrasi bayar. Buat surat SPLP-nya bayar 2,5 juta. 2,5 juta minta, habis duit semua. Saya ngirim. Terus ibu bayar? Bikin surat bayar. Ke KBRI-nya? Enggak dong. Ya maksudnya dari anak saya transfer. Iya, langsung ke orang KBRI ya? Iya, masih ke KBRI. 2,5 juta dibilangnya bayar. Enggak gratis, Mama. Masa? Saya kaget dong. Iya, Mama. Emang gratis? Terus nggak gratis. Kata orang KBRI nggak ada yang gratis di sini. Gitu. Nggak ada yang gratis. Ada apa lagi, Bu, di KBRI? Kos-kosan aja bayar. Kos-kosan ya? Ada kosan yang ditampung sama KBRI. KBRI itu menyediakan kos-kosan. Tapi dulunya gratis. Tapi di macam kayak ada yang orang ketuanya lah di situ. Diduitin gitu. Terus makannya dia? Makannya dia terlantar lah. Dari paling minta ke warung Bali. Warung Bali itu memang untuk orang KB yang terlantar di situ di KBRI. Dikasih makan cuma sekali doang. Jadi kalau untuk hotel bayar, kos-kosan bayar gitu. Gak ada duit ya tidur terlantar di emperan. Gitu. Depan taman ya ada sekarang di emperan taman depan KBRI. Kehujanan, kepanasan, hujan numpang teduh aja diomelin. Ke tempat pondok patung pagoda itu. Terus ibu keluar 2,5 juta ke KBRI. Iya. Terus kenapa belum pulang, Bu? Ya nggak sampai sekarang. Makanya kan perjanjian Bapak Santo Dalmanto, saya baca di TikTok lewat beranda di saya. 6 bulan 7 bulan deportasi mandiri akan dipulangkan 6 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan. Tapi itu deh dari Maret. Berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni. Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan kan? Iya. September. 10 September kan? Dia pembuatan SPLP itu, imigrasi. Tuh SPLP itu kan udah buat, itu kan SPLP namanya. 6 bulan kan, 10 September udah lewat, sekarang udah tanggal berapa September? Udah tanggal 22 September. Iya. Harusnya kan Maret dia bikin April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan.
Kan Pak Santo bilang 6 bulan Hmm. yang bikin deportasi mandiri akan dipulangkan. Iya. Tapi kalau ditanya, emangnya ngurusin lu doang gitu. Iya, sama KBRI. KBRI-nya. Nah, kan Bapak komitmennya janjinya 30 interview imigrasi 30 Iya. Juni. 30 Juni tuh kok Iya. dipanggil kloternya dia wawancara di imigrasi Kamboja. Kapan lagi nih Pak? Gitu. 30 akhir Juli. Lo pulang, maksudnya udah pada pulang. Sebulan deh kata gitu. Nah, yang udah pada kerja pada balik ke KBRI karena janjinya orang KBRI sebulan doang gitu. Si orang KBRI itu yang ngurusin kepulangan untuk WNI. Iya. Gitu. Makanya dia bilang gini, sebulan. Nah, jadi kan orang yang tadinya udah sedang bekerja enak-enak, jadinya apa? Dia udah bilang pamit tanggal 30 kita mau ini gitu. Mau pulang ke Indo gitu. Setelah pada balik ke KBRI, ternyata belum ada info. Belum ada kabar Itu kepulangannya. kepulangan lo nanti dikabarin lagi melalui WA, melalui hotline katanya gitu. Terus Hotline pun ditanya pun seperti itu, hotline. Kayak gimana Bu? Iya, ditanyalah anak saya berpatokan berpegangan dengan omongan Bapak KBRI yang mengurusin WNI pulang katanya sebulan, tapi ini udah 2 bulan. Kita belum dipulang-pulangin. Saya minta tanya itu aja, kenapa? Di hotline-nya. Hotline-nya jawabnya semena-mena. Gitu. Maksudnya, ya kalau memang belum ada ya belum ada gitu. Untuk wawancara kedua gitu. Kan kita anak ibu kan udah wawancara pertama tuh. Yeah. Untuk wawancara kedua dia belum ada panggilan nih sama rekruternya. Ditanyakannya cuman wawancara kedua kapan. Kalau belum ada info ya berarti belum ada panggilan wawancara kedua. Ya saya kan cuma menanyakan ini komitmennya Bapak KBRI yang mengurus WNI pulang bilangnya sebulan. Ini udah 2 bulan. Udah masuk 3 bulan loh. Gitu. Jadi nggak ada gerecepnya gitu. Gimana pergerakannya gimana yang diurus. Habis gimana? Jawabnya santai. Itu orang KBRI. Habis gimana? Orang dari pihak imigrasinya bukan pihak saya. Pihak imigrasinya yang belum manggil untuk wawancara kedua. Terus dari KBRI-nya ada minta duit lagi? Oh, selain 2,5 juta? Enggak ada minta. Cuma responnya kurang baik. Cuman seperti itu. Yang hotline-nya itu ya Bu ya? Hotline-nya kurang baik. Paham nggak? Gitu ngomongnya. Ada bukti chatnya nggak Bu? Chat hotline-nya. Iya. Saya kasih unjuk sama. Jadi biar pemisah-pemisah Daigo Bincang-Bincang ini tahu bahwa pihak KBRI ini melakukan yang semena-mena, yang seharusnya membantu warga negara Indonesia nggak bisa bantu itu hotline, tapi malah seperti ini gitu. Inilah kau baca. Ini ya? Anak saya menanyakan. Ini anaknya Ibu. Ya, menanyakan ini, ke hotline. Ini di tanggal berapa? Lihat. Agustus ya? Ya, Agustus. Assalamualaikum Bapak Ibu staf KBRI. Saya Muhammad Fazri Hambari. Ya. Saya ingin menanyakan informasi kepulangan proses tahap wawancara kedua saya. Saya sudah melewati wawancara pertama pada 30 Juni dan menurut informasi yang diberikan Pak Rofi selaku penanggung jawab wawancara tidak sesuai dengan info yang diberikan pada saat selesainya acara wawancara pertama. Beliau berkata untuk para pelapor yang tidak berada di dalam penjara, penampung imigrasi itu paling lambat 1 bulan akan dipanggil lagi wawancara kedua. Tapi kenyataannya kami tidak menerima informasi apapun. Jadi saya mohon kepada pihak KBRI tolong dipertanyakan kepada pihak imigrasi karena kami sudah tidak sanggup bertahan hidup. Terus
Saya udah Terus kirim ke oke, Pak. Ada jawaban hotline-nya tuh di bawah. jawaban dari Hotline-nya. hotline-nya ini jawaban hotline-nya. Iya, jawaban dari pihak ini ya. Iya, itu Ini. dari jawaban hotline-nya tuh. Oke. Cuman kepotong. Jawaban dari hotline KBRI. KBRI hanya membantu kalian mengajukan permohonan deportasi ke imigrasi Kamboja, serta membantu menyediakan penerjemah saat ada panggilan wawancara dari imigrasi Kamboja. KBRI tidak ada kewenangan untuk mempercepat atau memperlambat proses deportasi kalian. Kewenangan sepenuhnya di imigrasi Kamboja, karena kalian pun mengajukan permohonan deportasi itu ditujukan ke imigrasi Kamboja, bukan ke KBRI. Apa maksudnya ya? Sampai sini paham? Wow. Nah, kan seolah-olah anak saya bodoh. Sampai sini paham. Kalau sampai 1 bulan Anda belum menerima informasi apapun, yaitu karena memang dari imigrasinya yang memang belum melakukan pemanggilan wawancara kedua. Seperti itu saya bingung hotline. Berarti kan itu hotline siapa yang membalas ya? Hotline itu. Yang Berarti kan balas. staff Kan? dari KBRI-nya dong yang Ya. balas kayak gitu. Kan staff KBRI ya. Iya. Aneh kan? Maksudnya apa dibilangnya mengajukannya kenapa ke imigrasi nggak ke KB, bukan di KBRI? Itu SPLP bikin suratnya di mana kalau bukan dari dia? Ya karena kan ibu udah bayar kan 2,5 juta kan? Iya. KBRI mengeluarkan SPLP itu dari mana? Kalau bukan dari formnya dia surat, istilahnya bikinkan surat Laporan itu. Laporan. Cuma kalau laporan dia mengeluarkan surat SPLP itu. Kok dia tidak mau dibilang tidak lapornya ke KBRI, kalian kan lapornya ke imigrasi. Kan itu dia yang mengajukan ke sana. Jadi bukannya KBRI yang punya wewenang kan? Nah, dia bilang imigrasi Kamboja yang punya wewenang. Ya, tapi kenapa dijawab itu loh? Iya benar. Ya paham kan? Kalau sampai dibilang paham, seperti itu. Anak saya kayak dibilang paham kan? Emang anak saya nggak paham, makanya cuma menuntut. Bagi yang tidak bermasalah kan, yang nggak di penjara, yang nggak di penjara kan janjinya dipulangin cepet, gitu, yang nggak ada masalah. Yang di penjara kan yang berkasus, ya. Jadi kan itu kan yang nggak ada kasus kan pada berkeliaran jadi gembel, terlantar tidur di mana aja. Di emperan, barang-barang pada hilang, handphone hilang udah 2 kali, sendal hilang 2 kali, dicomot. Iya, di jaket, ada lagi di kantong, digunting. Temennya dia yang baru itu. Banyak kejadian di sekitar KBRI itu malingnya tuh. Itu. Jadi ada orang yang datang, mama baru 2-3 hari, udah dibilangin, oh jangan sembarangan kau naruh handphone, di sini banyak maling. Gua nggak percaya, dikantongin, itu kantongnya bolong, digunting. Dia saking pulasnya seperti itu. Sendal anak saya tidur, tahu nggak ada sendal, 2 kali hilang sendal. Mama beliin sendal, kirimin duit, sendal hilang 2 kali. Kayak gitu. Tas aja udah mau diambil, cancel, bola lari, ya kayak gitu. Di sana juga banyak gembel-gembelnya ternyata, orang-orang Khmernya. Orang Khmernya banyak yang susah. Jadi bukan orang Indo yang nyolong-nyolong kayak gitu. Orang yang di KBRI sana. Orang KBRI sering barang hilang, kalau handphone bisa jadi orang sama kita. Sama orang Indonesia yang ngambil handphone. Jangankan yang di pelataran, di dalam mes aja hilang handphone. Temennya anak saya. Dia punya handphone 2, yang satu hilang, satunya ada. Handphone bisa hilang. Di KBRI-nya loh. Padahal iya di kos-kosan KBRI loh. Yang dibayar loh, yang dia bayar. Ya. Kemana-mana di jalan sama temennya. Pegang 2, hilang 1. Itu dia. Makanya bingung gitu loh. Nggak aman juga di tempat penampungan KBRI sana ya. Kalau sendiri, kalau di sana juga. Saya bingung gitu ya, makanya saya minta tolong kemana ya. Saya udah ke
Pangeran Grey. Pangeran Grey. Ya. Oh, sudah. Saya udah DM. Ke Miss Uni juga Ke Miss Uni udah DM. Sampai ke WA-nya. Ya responnya seperti itu deh, kalau kasusnya yang nggak melejit amat, yang nggak di podcast, nggak di inilah, nggak di up, gitu, nggak di up lah, biasa-biasanya istilah kata lah receh. Saya kemana lagi, saya minta perlindungan gitu maksud saya. Padahal saya udah ngirimin berita anak saya, videonya yang di setrum siksa, emang itu anak saya, ya ampun. Saya udah bilang, Miss tolong Miss di up, dinaikin gitu, diberitakan lagi. Nggak dinaikin sama nggak dinaikin, tolong Miss up, saya tolong ya Miss Uni di dari up. Pangeran Grey nggak ada, sedang nggak juga. Saya bilang tolong ya Pangeran Grey di up. Ke Miss Uni-nya pas anak saya mulai di KBRI Januari Februari gitu, biar supaya saya pengen tahun ini. Iya, saya pengennya tuh buru-buru di up biar cepet anak saya pulang gitu, maksudnya bantu gitu, jangan yang orang yang berita-berita mati yang dibantu aja gitu. Tapi kan kata kemarin dia ada berita bantu juga yang disiksa juga gitu, dijemput gitu. Tapi saya nggak paham ya, apa karena orang Jakarta kali ya. Kalau orang Jakarta dipikirnya banyak duit aja kali, orang daerah mulai yang dibantu. Ya udah. Jadi harapan ibu kepada pihak pemerintah seperti apa, Bu? Kalau mungkin saya pengennya boleh ya disampaikan di kamera, Bu. Harapan ibu. Harapan saya untuk pemerintah, tolong diperbaiki kinerja KBRI di Kamboja, di Phnom Penh gitu. Saya berharap seperti itu, pelayanannya juga dan cara bicaranya dengan anak-anak bangsa, jangan sini seperti itu, jangan berpihak hanya satu orang, jangan percaya dengan mulut orang seperti anak saya gitu, dicap sekali jelek seterusnya jadi jelek, padahal anak saya hanya fitnahan aja itu. Anak saya tidak melakukan, selalu dituduh, selalu dijelek-jelekin sama teman-teman yang lain. Emang saya tahu, tapi anak saya nggak ada salah apa-apa, anak saya nggak ada maksud tujuan apa-apa. Anak saya pengennya pulang, tolong dibantu pulang anak saya. Tolong untuk staf-staf KBRI di hotline atau gimana, tolong kata-katanya yang kita tanyakan dijawabnya seperti yang sopan gitu. Jangan seperti gimana ya, seperti nggak ada harapan gitu. Harusnya kan dia menginikan mengayomi mental anak-anak yang terlantar di KBRI gitu, dibantu gitu. Saya inginnya seperti itu. Udah berapa kali handphone hilang, saya pengen kayak gitu, menampung tempat yang aman gitu di KBRI gitu, tempat yang aman. Dan memang kalau memang prosesnya nggak ada masalah ya segera dipulangkan gitu. Jangan, harapan ibu ya, harapan supaya saya anaknya ibu bisa segera pulang ya, jangan air. Bukan anak saya aja ya, itu kan bagi anak saya kan bikin di hotline seperti itu laporannya, bagi yang tidak di penjara, yang nggak ada masalah, udah lapor 5 bulan 6 bulan kan janjinya cuma sebulan, nggak ada masalah tolong pulang. Tapi ini kan nyatanya prosesnya sampai 6 bulan, 5 bulan 6 bulan cukup lama sih. Iya. Jadi tolong jangan dipandang sebelah mata karena kita nggak ada uang gitu loh. Yang ada uang aja diberesin, yang ada uang aja dilolosin, dicepetin pulang. Nah, gitu. Bu, terus nanti setelah anaknya ibu pulang, ya, harapan ibu sebagai seorang ibu kepada anaknya bagaimana, Bu? Pada nanti saat sudah pulang, apakah mau nanti misalkan ada dapat lowongan lagi di Kamboja? Oh enggak. Ya, ibu mau mengizinkan lagi? Enggak. Sana lagi? Enggak akan. Cukup seumur sekali, seumur hidup anak saya di situ. Enggak akan saya kasih balik lagi ke sana. Enggak ada.
Ya. Anak saya pun juga udah kapok. Ya, ini jadi pelajaran banget. Ya, benar, dia udah 3 tahun dia ngalamin 3 tahun. bekerja di sana, susahnya kayak gimana. Terus pengalaman hidupnya benar-benar berat, maksudnya perjuangannya berat gitu. Gak ada yang bisa dibilang aman gitu. Iya, tapi gini Bu, kan sudah banyak berita-berita tentang Kamboja, ya. Iya. Ibu tahu nggak sih sebenarnya tentang berita-berita yang tersebar kalau Kamboja ini bahaya loh kalau sampai ke sana, nanti ginjalnya dijual lah, kena siksa lah. Iya, saya sudah tahu. Saya sudah tahu dari tahun nggak yang ini pun juga saya udah dari tahun 23, 24 itu kan udah mulai rame tuh. Iya. Berita Kamboja 24 gitu. Udah mulai kan TPPO. Iya. Gitu. Sampai sekarang kan. Jadi sekarang juga pun anak saya bercerita, ada lagi kaburan, ada lagi kaburan. Itu gimana? Kenapa? Bisa lolos sampai ke Kamboja, orang bisa lolos. Gampang pakai VIP land. Gitu. Keponakan saya udah pulang, bisa pergi lagi. Ponakan ibu masih di sana? Yang cewek. Ponakan ibu masih? Jadi kakak adik, kakaknya cowok di sono, belum pulang. Dia kemarin habis cuti. Yang cewek nih cuti, pulang, cuti dulu. Judol di pekerjaan? Ya, enggak dia apa sih nyari ya di judol. Oh, agent. Bukan lah. Yang cewek tele. Ya, marketing cewek. Nyari perusahaan judol. Perusahaan judol di KPS. Oh, KPS. Dia bisa. Hati-hati lu, saya dibilang itu nggak bakal zona merah. Kata siapa? Gampang ke VIP land. VIP land 8 juta lewat. Nyampe dia. Siapa bilang lah itu dia. Kenapa ibu izinkan anak ibu pergi ke Kamboja? Kenapa? Saya kan dulu kan berita kayak gini nggak ada. TPP waktu yang dulu masalah Sampo. Se-booming inilah. Ya, belum ada Scamlog. Dulu kan adanya judol. Ya. Nah, judol itu kan lagi marak-maraknya. Nah, setelah ada Scamlog itu perusahaan scam gini, ya, jadi kan makin rame deh tuh baru berita di Kamboja. Ya tadi kan judul nggak segitu rame. Iya. Berita adanya scammer ini. Perusahaan maraknya scam ini jadi makin rame. Merembet lah ke judol gitu. Merembet lah. Jadi sekarang ya makin bahaya lah ke sana. Iya, karena kabarnya judol mau dibuat scam. Judul mau dibuat seperti scam katanya. Karena webnya udah sepi. Jadi kayaknya enak lah, mendingan gua nyari nipu. Menang nggak dibayar. Kadang nggak dibayar. Mas nipu. Invest, dapat duit udah blok. Blok kayak gitu doang kan kerjanya scam. Gitu invest bodong lah, cinta-cintaan lah. Gini janji kayak gitu kan. Jadi kan di sistem kerjanya kan gaji nggak dibayar. Lu nggak nyampe target, ya kan? Sekian persen dibagi-bagi. Apa? Gitu. Jadi kan menguntungkan perusahaannya juga, ya kan. Kalau di judol kan ada bonus 3 bulanan, tapi kalau di situ scam itu gede kalau tembus bonus. Baiklah Bu. Ya harapan ibu bisa anaknya ibu itu bisa segera pulang ke Indonesia ya Bu ya. Harapan ibu ya. Aku juga berterima kasih ibu sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini untuk ngobrol sharing di Daegu Bincang-Bincang ini Bu ya. Terima kasih Bu ya. Saya juga kami di sini tim kami juga akan berusaha untuk laporan ke Kemenlu supaya anaknya ibu itu bisa segera pulang ke Indonesia ya, bisa kumpul bersama keluarga. Karena dia udah keadaannya udah mentalnya udah down banget gitu. Makan nggak dapat makan sehari. Mama nggak ada duit, Aji lapar. Itu doang. Seperti itu laporannya. Sedih banget saya sebagai orang tua. Sampai nangis saya ngomong Pak Yusuf. Mas Yusuf nangis sedih kemarin saya laporan. Sampai tadi udah video call sama anak saya alhamdulillah. Gitu, anak saya sempat video call.
minta tolong dibantu Iya, proses pulang kok iya, dari semoga bisa BBI segera dari pulang ya, Bu, RPAI ya. ya, Ya, itu kok mungkin saya nge-DM berdoa ya ampun ini mungkin jalannya kali saya langsung DM BBI. sama-sama, Bu. Ya makasih banyak ya kok Iya, mau chat saya direspon gitu. iya. Chat saya direspon alhamdulillah, terus Nanti, diproses ya, lanjutkan ke Mas Yusuf. nanti Mas Yusuf juga merespon enak secara gitu. hukum juga mungkin nanti akan diproses oleh pihak LPAI, nanti ada yang membantu ya. Baik. Nanti bisa bertemu dengan ketua umumnya Ibu Iya. Jenny nanti, Iya, mungkin nanti betul. ada waktu nanti akan Iya, dipertemukan betul. ya, Bu, ya. Betul, makasih Nanti banyak. Karena pihak saya sana. ya. Ya, kalau gitu permisah sekian Daigo bincang-bincang bersama dengan orang tua dari korban yang terjebak di Kamboja saat ini ya. Harapan kita semoga anaknya ibu itu bisa segera pulang ke Indonesia, bisa berkumpul dengan ibunya, dengan keluarganya ya. Amin. Ya, oke, sekian, terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu, ya. Makasih ya, Ya, Kok. Bu. Saya. Ya. Ya, Kak. Oke.